tidak sesuai hukum ini. Ini harusnya beberapa tabung yang isinya adalah serbuk yang dimasukkan di dalam botol-botol, yang serbuk tersebut mengandung nitrat yang sangat tinggi jenis aseton. Itu buat bersihin WC. Waktu itu ada acara bersih-bersih WC dan toilet masjid kan. Sebentar Bang. Selamat malam, Mirsa. Mantan Sekretaris Umum FPI Munarman pada Selasa lalu ditangkap oleh Densus 88. Munarman diduga terkait dengan kegiatan Baiat Negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS di 3 tempat di Medan, Jakarta, dan Makassar. Tidak hanya itu, pihak kepolisian juga mengumpulkan barang bukti, sejumlah barang bukti diantaranya cairan atau bahan kimia yang diduga sebagai bahan peledak serta buku jihad. Lalu sejauh mana keterlibatan Munarman terhadap aksi teror ini dan juga bagaimana tanggapan soal penangkapan Munarman yang diklaim oleh kuasa hukumnya melanggar atau tidak sesuai dengan prosedur. Saksikan selengkapnya di Dua Sisi bersama saya malam ini, Dwi Anggia. Ini harusnya Mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam Munarman ditangkap Detasemen Khusus 88 Anti Teror di kediamannya di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan pada Selasa sore kemarin. Munarman yang juga merupakan pengacara Muhammad Rizik Syihab ditangkap atas dugaan keterlibatannya dalam pembaiatan Negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS yang berlangsung di Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Medan, dan Makassar. Munarman juga disebut-sebut berperan dalam membuat jaringan ISIS dan Jamaah Ansharud Daulah (JAD) di Indonesia. Terkait dengan kasus Baiat di UIN Jakarta, kemudian juga kasus Baiat yang di Makassar, dan mengikuti Baiat di Medan. Saat ditangkap, Munarman yang telah ditetapkan sebagai tersangka langsung dibawa menuju Polda Metro Jaya dalam kondisi diborgol dan dikenakan penutup mata berwarna hitam. Penangkapan Munarman oleh Densus 88 Anti Teror ini pun menuai protes dari sejumlah pihak. dia datang dalam rangka diundang untuk mengisi seminar soal konstelasi politik global waktu itu. Kan ISIS lagi jaya-jayanya, baru mulai waktu itu kan. Nah, Bang Munarman memberi tahu bahwa hati-hati, jangan kita mudah terjebak oleh beberapa jargon-jargon dalam situs, mengajak berjihad apa. Ini satu jebakan. Masalah habis itu mereka melakukan baiat di Makassar itu, masa Pak Munarman yang disalahkan? Kan dia diundang. Lantas benarkah Munarman terlibat dalam rangkaian pembaiatan ISIS dan JAD di Indonesia? Ya, untuk membahasnya malam hari ini sudah hadir sejumlah narasumber di studio bersama saya. Saya perkenalkan satu persatu. Ada Bung Aziz Yanuar, kuasa hukum Munarman. Selamat malam. Ya, ada Bung Fadli Zon, politisi Gerindra. Selamat malam, Bung Fadli. Dan politisi PD Perjuangan, Bung Kapitra Ampera. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Edi Hasibuan, Direktur Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia, LEMKAPI. Selamat malam, Bung Edi. Oke. Tadi kita sudah dengarkan bersama. Sebelumnya kami juga mengundang pihak kepolisian untuk bisa bergabung bersama kita diskusi malam hari ini. Namun sungguh disayangkan tidak ada yang bersedia atau belum bersedia bergabung bersama kita malam hari ini untuk diskusi. Padahal kita sangat butuh untuk menerima informasi jelas-jelasnya ya. Saya langsung ke Bung Aziz terlebih dahulu. Ini bisa dijelaskan nggak? Tadi Anda sudah kita simak bersama tadi menyebutkan bahwa Munarman menghadiri sejumlah kegiatan di 3 tempat itu, diundang ya sebagai pembicara. Jadi kalau kita dengar pihak kepolisian menyebutkan ada keterlibatan dalam rangkaian aksi baiat terhadap ISIS di 3 tempat itu, benar demikian? Iya, saya fokus ke ini yang dituduhkan, yang memang saya menerima berkasnya bersama dengan keluarga Pak Munarman, yaitu yang di Makassar. Artinya yang di Makassar, Pak Munarman ini sudah beberapa kali menjelaskan, baik itu di media online ataupun di elektronik, bahwa kehadiran beliau itu di sana waktu di Makassar 2015 silam itu adalah untuk mengisi acara seminar. Beliau diundang.
Artinya yang perlu digarisbawahi, beliau diundang dan tidak tahu menahu masalah baiat itu. Gitu. Oke. Andaikan waktu itu ada memang statement baiat atau seperti segala macamnya, saya yakin beliau akan menolak, karena yang beliau sampaikan pun di acara itu kontra dengan sepak terjang ISIS waktu itu. Gitu. Artinya beliau memberikan warning, hati-hati kita jangan sampai terjebak pada pola-pola terorisasi di mana ini menyasar pihak-pihak yang gandrung ke situs-situs jihad, kemudian terjebak di situ. Akhirnya melakukan perlawanan-perlawanan yang tidak konstitusional. Seperti itu. Jadi semua itu harus dilakukan berdasarkan prosedur perlawanannya. Artinya kalau kita memang tidak terima dengan satu hal gitu kan, kontra dengan satu hal, caranya harus elegan, harus sesuai dengan konstitusi, tidak boleh melanggar hukum negara, apalagi hukum agama. Itu yang Dan dimaksud. terorisme itu melanggar hukum agama karena kan merusak. Ya. Seperti itu. Itu yang di Makassar ya. Bagaimana Yang di dengan dua Makassar. tempat lainnya juga di Saya belum bisa komentar karena dokumen yang saya terima ya dari yang resmi dari pihak kepolisian itu terkait yang di Makassar yang dimaksud gitu di Dan jalan. disebutkan nggak di dokumen itu perannya Munarman sehingga dijadikan tersangka itu apa? Jelaskan. Ya terkait bayat itu tadi yang memang ramai dibahas ini gitu. Jadi justru kita di sini mempertanyakan gitu kan bagaimana beliau diundang, setelah diundang ada acara itu kemudian dipersalahkan atau dilibatkan gitu loh, dipaksa untuk dilibatkan dalam aksi-aksi yang mengarah ke tindak pidana terorisme itu seperti itu. Oke, sesuai dokumen kan itu. Tapi kan juga ada dua daerah lain di Medan dan di Jakarta. Bagaimana dengan kegiatan itu juga dihadiri oleh Bung Munarman? Saya belum bisa komentar lebih lanjut karena tadi dokumennya saya tidak terima. Benar, seperti dokumennya itu. kan itu. Cuman kan ini yang beredar luas itu perlu dikonfirmasi tuh kehadiran Munarman ada atau tidak di Medan dan juga di Jakarta. Beliau belum pernah berkomunikasi perihal mengenai penjelasan itu. Jadi mungkin kalau nanti saya bisa ada akses bertemu, mungkin kita bisa diskusi seperti itu. Sampai hari ini, sampai detik ini belum bisa bertemu dengan klien Anda? Iya, sudah 2 hari ini tim kita sudah standby terus, gitu kan. Juga sudah ada upaya-upaya. Kita sederhana kok. Ini ada anak bangsa ya. Ini ada seseorang warga negara Indonesia yang hak-haknya harus dilindungi, seperti itu kan. Ya, hak apa? Kita mau mengantar baju kan, seperti itu kan. Kemudian ada makanan, minuman gitu. Apa salah dan kelirunya kalau hanya dipertemukan gitu kan. Jangan lupa juga dalam penegakan hukum ini ada hak-hak ya yang harus dilindungi gitu loh. Kadang kita saya perhatikan beberapa kesempatan apalagi yang memang berseberangan dengan penguasa itu biasanya hak hak ini luput gitu. Makanya saya di sini kembali memohon ya kepada pihak-pihak terkait untuk tidak mengabaikan, bagaimanapun juga ini adalah saudara kita juga gitu. Oke. Satu bangsa kita ini. Jangan seperti itu. Ini sebenarnya sangat pas dikonfirmasi ke pihak kepolisian, tapi sayang sekali lagi kita harus disclaimer mereka tidak bisa bergabung malam hari ini. Bagaimana? Nah, cuman ada ini dari Direktur LMKP, Lembaga Kajian Strategis Kepolisian. Mungkin Bung Edi bisa menjelaskan tadi.